Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala ya dan dianugerahkan kesehatan yang sempurna dan juga karunia-karunia lainnya. Amin. Allahumma amin. Sangat senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua peserta yang hadir dalam kelas internasional Talimul Quran Academy ini. Karena dua kelas saya belum sempat mengajar karena satu dan lain hal, sehingga pada pertemuan kali ini bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran-pelajaran yang sudah sejauh ini kita pelajari. Tapi sebelumnya kembali saya ingatkan bahwa setiap pelajaran yang sudah kita pelajari itu sudah di-upload ya, atau mungkin dalam proses editing di akun YouTube channel International Talimul Quran Academy ya. Di situ diupload video-video pelajaran dari berbagai macam bahasa. Nah, salah satunya itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jika ada yang tertinggal pelajaran-pelajaran sebelumnya, boleh dipelajari melalui YouTube videonya ya. Baik, kita langsung saja kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya ya. Kita sampai pelajaran terakhir itu sudah mempelajari surah Al-Baqarah ayat 220 ya, beserta dengan terjemahnya, baik terjemah lengkap dan juga perkata. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari surah Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 224 ya. Jadi ada 4 ayat yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Silahkan disimak dengan baik serta seksama. Jika ada yang ingin atau terbiasa mencatat atau menulis sesuatu, silahkan disiapkan ya sejak awal. Dan jangan lupa nanti di akhir seperti biasa kita akan pelajari juga ada latihannya ya, dan saya akan minta beberapa peserta untuk latihan untuk berusaha menerjemahkan kutipan-kutipan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita langsung saja pada ayat ke-221 ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, ini sebenarnya lanjutan dari ayat sebelumnya ya, makanya di sini langsung fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum. Innallaha azizun hakim. Ya, kita baca terjemahnya tentang dunia ini dan akhirat ya. Jadi sebelum atau pada ayat 220 itu dikatakan demikianlah Allah Ta'ala telah menjelaskan ayat-ayatnya ya agar kalian berpikir. Nah, di sini ada kelanjutannya tentang dunia ini dan akhirat. Jadi tujuan ayat Al-Quran itu adalah agar setiap orang itu mendapatkan ilmu tentang dunia dan akhirat sehingga ia bisa merenungkannya, berpikir, berzikir ya. Kemudian mereka bertanya pula kepada engkau mengenai anak yatim. Katakanlah memperbaiki kehidupan mereka sangatlah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudaramu. Dan Allah mengetahui orang yang melakukan kerusakan daripada orang yang melakukan perbaikan. Dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesusahan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekarang kita terjemahkan per anak kalimat ya. Fid dunya wal akhirah. Tentang dunia ini dan juga akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan mereka bertanya pula kepada engkau mengenai anak-anak yatim. Kul islahul lahum khair. Katakanlah,
memperbaiki kehidupan mereka sangatlah baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan daripada orang-orang yang melakukan perbaikan. Walau sya'allahu la'a'anatakum. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesusahan kepadamu. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana ya. Jadi ini ayat pertama, kita sekarang pelajari terjemah perkataannya. Fit dunia, fi di dalam, ad-dunia dunia ya. Sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Wal akhirah dan juga akhirat. Jadi ini mudah ya. Wa yas'alunaka, wa dan yas'aluna, mereka bertanya ka kepada engkau ya. Wa yas'alunaka dan mereka bertanya kepada engkau. Anil yatama, an tentang. Al yatama anak-anak yatim ya. Ini bentuk jamak atau plural dari yatim. Yatim satu ya. Al yatama banyak anak yatim. Bentuk jamak taksir, tidak beraturan ya. Kul katakanlah islahun perbaikan lahum bagi mereka ya. Islahun memperbaiki kehidupan lahum bagi mereka ya. Islahul lahum memperbaiki kehidupan mereka. Jadi kehidupan di sini terjemahnya adalah terjemahan mafhum ya atau tambahan yang sudah dipahami lah maknanya ke sini gitu. Khairun adalah hal yang sangat baik. Wa in tukhalituhum wa dan in jika tukhalituhum kamu bergaul dengan mereka fa ikhwanukum fa maka ikhwanukum mereka adalah saudara-saudara kalian ya ikhwan saudara. Wallahu dan Allah ya'lamu ini sering muncul ya mengetahui al-mufsid orang-orang yang berbuat kerusakan ini juga sudah banyak sekali muncul. Minal muslih orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi mufsid adalah orang yang berbuat kerusakan, muslih adalah orang yang membuat perbaikan. Ya. Walau sya'allahu, walau, wa dan lau sekiranya, sya'a menghendaki Allahu Allah, walau sya'allahu dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, la'a'natakum, la'a'natakum, la sungguh, a'nata mendatangkan kesusahan ya kum kepada kalian. Jadi la'anatakum mendatangkan kesulitan kepada kalian. Innallaha sesungguhnya Allah azizun. Aziz maha perkasa hakimun, maha bijaksana. Jadi di sini dikatakan adalah pemeliharaan anak-anak yatim itu sangat perlu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jika punya tetangga, kerabat, saudara ini perlu untuk memperhatikan kesejahteraan anak yatim ya. Ayat ini menjelaskan sangat perlu untuk memperhatikan perkembangan jasmani, rohani, akhlak, moral dan lain sebagainya dari anak yatim. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Dan kalau misalkan ada yang sudah menjadi wali ya, menjadi pelindung dari anak-anak yatim itu mereka harus jujur ya. Karena di sini dikatakan wallahu ya'lamul mufsida minal musli. Ini ditujukan kepada orang-orang yang menjadi wali dari anak yatim itu. Ya siapa tahu ada yang saudara misalkan kan meninggal orang tuanya sehingga menjadi pelindung bagi anak yatim tersebut. Nah, mereka juga harus memperhatikan anak-anak tersebut berdasarkan takwa ya. Ada harta peninggalannya, ada pendidikannya dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan. Dan ini adalah hal yang sangat penting ya. Jadi di sini dikatakan fa ikhwanukum. Jadi anak yatim itu meskipun kita tidak memiliki hubungan kaum kerabat, tapi di sini dijelaskan seakan-akan mereka adalah saudara kita. Nah, kita sebagaimana kita sangat perhatian kepada saudara kita, kita juga harus memberikan perhatian yang sama kepada mereka. Kita lanjutkan kepada yang kedua. Allah Ta'ala berfirman,
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sebenarnya hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik dari perempuan musyrik meskipun ia memikat hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan perempuan yang beriman dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Dan sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia memikat hatimu. Mereka, ya, orang-orang musyrik itu, mereka mengajak kepada api, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Dan dia menjelaskan tanda-tandanya kepada manusia supaya mereka mendapatkan nasihat. Ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Sebenarnya hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik dari perempuan musyrik meskipun ia memikat hatimu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan perempuan yang beriman dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Ya, jadi di sini terjemahannya warna merah. Ini adalah terjemahan tambahan ya. Di sini tidak ada mukminat. Jadi di sini langsung wala tunkihul musyrikina ya. Dan janganlah kamu menikahkan kepada orang-orang musyrik laki-laki ya. Wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia memikat hatimu. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kepada api, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biiznih. Ya. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan dia menjelaskan tanda-tandanya kepada manusia supaya mereka mendapatkan nasihat. Ya. Kita lihat terjemah perkatanya, wala tankihu. Ya. Wala tankihu. Dan janganlah kamu menikahi, tankihu ya. Sebenarnya kalau dari arti bahasa Arabnya nakaha ini bisa dua makna ya. Kalau untuk seseorang yang belum memiliki hubungan pernikahan, maka di sini artinya menikah ya. Wala tankihu dan janganlah kamu menikah. Tapi kalau kata nakaha ini atau nikah ini digunakan untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, maka arti dari nikah di sini adalah kawin ya. Maksudnya melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau di sini itu artinya menikah ya. Wala tankihu dan janganlah kamu menikahi al-musyrikati. Al-musyrikati wanita-wanita musyrik ya. Kalau al-musyrikatu ya enggak panjang di sininya itu satu. Kalau al-musyrikat itu berarti jamak. Perempuan-perempuan musyrik. Hatta yu'minna sampai mereka beriman. Wala amatun wa dan amatun itu artinya sahaya perempuan ya, hamba sahaya perempuan. Mukminatun yang beriman, khairun lebih baik min musyrikatin dari wanita musyrik, walau a'jabatkum wa dan lau sekiranya a'jabatkum menarik hati kalian, ya, memikat hati kalian. Wala tunkihu dan janganlah kalian menikahkan al musyrikina
dengan laki-laki musyrik ya. Jadi wanita-wanita beriman itu di sini tidak dicantumkan ya. Terjemahan tambahan seperti yang tadi saya katakan. Wala tungkihul musyrikina, dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita mukmin atau wanita-wanita beriman kepada lelaki musyrik hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun, wa dan la sungguh abdun hamba laki-laki mukminun yang beriman. Wala abdun mu'minun, dan sungguh seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman, khairun ya, khairun tidak dicantumkan karena sudah berkali-kali muncul. Mim musyrikin, mim musyrik dari orang yang musyrik. Walau a'jabakum, meskipun sekiranya ia menarik hati ya. Di sini a'jabatkum, di sini a'jabakum. Kenapa a'jabatkum? Karena pelakunya adalah muannas atau sifatnya feminim ya. Kalau di sini muzakkar atau maskulin, laki-laki sifatnya. Ulaika, mereka itulah yadauna, yang menyeru ya, yang menyeru ilan nar, kepada api neraka. Wallahu, sedangkan Allah yada'u, menyeru atau mengajak ilal jannati, kepada surga. Wal maghfirah, dan ampunan ya. Biiznihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu, dan dia menjelaskan, bayana yubayyinu, dan dia menjelaskan ayatihi, tandanya, linnasi, kepada manusia, la'allahum, la'alla, agar hum, mereka, yatadzakkarun, yatadzakkarun, mendapatkan nasihat ya, atau berzikir, mengingat ya, tadabbur. Nah ini ada poin yang perlu dijelaskan sebenarnya, tapi nanti akan kita lanjutkan di akhir saja. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat 223. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahur فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adzan, katakanlah bahwa haid itu adalah hal yang memudaratkan, atau azan juga artinya adalah sebuah penyakit ya. Fa'tazilun nisaa fil mahidi, maka jauhilah perempuan-perempuan yang sedang haid, wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan apabila mereka telah suci, telah bersuci, maka datangilah mereka sebagaimana Allah telah memerintahkannya kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya ya. Wa yas'alunaka, ini telah muncul ya di beberapa ayat sebelumnya, ini mungkin ada sekitar 4-5 kalimat ini ya. Anil mahidi, anil mahidi, an tentang al-mahid, haid ya. Dari hadha ini akar katanya. Jadi al-mahidi tentang haid. Kul, katakanlah, huwa adzan. Huwa itu kembali kepada haid. Huwa adzan. Haid itu adalah hal yang memudaratkan atau penyakit ya. Fa'tazilu, maka jauhilah an-nisaa, perempuan-perempuan, fil mahidi, dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, qarib ya, dari qarib, qoroba. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu mendekati mereka, hatta yatahurna, sehingga mereka berada dalam keadaan suci. Fa idza tatahharna, dan apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna, fa'tu, maka datangilah hun, mereka. Min haitsu, min dari haitsu, manapun ya, atau di sini min haitsu, sebagaimana. Amarakumullah, Allah telah memerintahkan kepada kalian.
Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, al-mutatahhirin, orang-orang yang bersuci. Nah, ini perlu dipahami ya, arti dari fa'tazilun nisa afil mahidi, jauhilah wanita-wanita yang sedang dalam keadaan haid, bukan berarti betul-betul dijauhi karena mereka dalam keadaan kotor ya, karena sebagian kalau di beberapa agama terdahulu itu ketika wanita berada dalam keadaan haid itu memang betul-betul dikucilkan gitu ya. Di adat beberapa budaya juga seperti itu, wanita dipisahkan, pria tidak tidur bersama dengan istrinya dan lain sebagainya, disuruh tidur di luar dan lain-lain ya. Nah, agama Islam itu sangatlah luar biasa. Agama Islam sangat menjunjung tinggi harkat derajat wanita sehingga menghapuskan budaya-budaya seperti itu. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini fa'tazilun nisa'a fil mahidi adalah untuk melakukan hubungan tadi, untuk melakukan hubungan suami istri itu jangan dilakukan ketika masa haid karena banyak mudaratnya. Makanya di sini azan ya. Kul huwa azan, melakukan hubungan suami istri dalam keadaan haid itu memudaratkan, akan memberikan mudarat kepada keduanya, akan memberikan penyakit kepada laki-laki dan perempuan, sehingga sangat perlu untuk menghindari ya dalam keadaan seperti itu. Dan di sini dijelaskan, dan apabila mereka telah bersuci maka datangilah mereka. Ya, artinya sangat dianjurkan untuk melakukan hubungan itu setelah para perempuan melakukan bersih tadi dengan sempurna, ya, baru sangat diizinkan. Kita lanjutkan yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu bagaikan ladang bagimu ya. Di sini terjemahannya warna merah, artinya ini tambahan ya. Jadi bagaikan ini di sini tidak ada kalau dalam kalimatnya. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu kapanpun kamu suka. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah kebaikan untuk dirimu. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengannya. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar suka, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ya. Nisa ukum, nisa itu adalah wanita ya, perempuan-perempuan. Tapi dalam hal ini karena sedang membahas tentang pernikahan, lingkungan keluarga, maka nisa di sini artinya adalah istri-istrimu. Harthun lakum, harthun ladang, adalah seperti sebuah ladang lakum bagi kalian. Fa'tu, maka datangilah harthakum, ladang kalian. Anna syi'tum, anna sebagaimana, atau kapanpun, syi'tum kamu menyukai atau kamu ingin. Wa qaddimu, dan dahulukanlah li anfusikum, bagi diri kalian sendiri ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum, wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwa kalian mulakuhu ya, ini dari mulakat ya. Mulakuhu, akan bertemu dengannya. Wa basyir, basyir berikanlah kabar suka, kabar gembira al-mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi ayat ini sangat luar biasa. Al-Quran itu dalam menjelaskan sesuatu yang sangat esensial dan sangat sensitif itu dengan menggunakan bahasa yang sangat halus ya. Dengan menggunakan bahasa yang sangat sopan sekali, menjaga tata krama, menjaga kelayakan ya. Jadi hubungan suami istri itu dijelaskan di sini itu seakan-akan wanita itu adalah sebuah ladang. Karena sebagaimana kita ketahui ladang itu tujuannya adalah untuk menanam sesuatu sehingga menghasilkan buah-buahan yang
memberikan manfaat kepada banyak orang gitu kan. Nah, begitu juga seorang wanita juga adalah tujuan utamanya pernikahan itu salah satunya kan untuk melanjutkan generasi manusia ya, untuk mempertahankan eksistensi manusia itu. Dan di sini dalam ketika seseorang ingin menanam sesuatu ya, petani misalkan dalam menanam sesuatu tentu akan memberikan perhatian sekali. Tanahnya tentu dicari yang sangat baik, yang sangat gembur gitu kan. Kemudian dibajak dengan sangat baik, diberikan pupuk dan lain sebagainya. Benihnya pun dicari dengan benih-benih yang terbaik, kemudian dirawat, disirami dan lain sebagainya sampai memberikan buah yang baik dan bermanfaat bagi orang-orang banyak. Nah, begitu juga sebuah pernikahan harusnya seperti itu. Tujuan utama dari sebuah pernikahan harus didasari dengan niat-niat yang baik, yang bertakwa gitu kan, dan karena hasil yang akan muncul dari sebuah pernikahan itu juga harus memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Ya. Keturunan-keturunan yang dihasilkan dari sebuah pernikahan itu harus kita usahakan untuk memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat manusia yang bermanfaat tentunya ya, yang berhasil, yang sangat baik lah. Nah, jadi ini ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang perlu kita pahami dengan baik ya, dan begitu dijelaskan oleh Al-Quran dengan cara atau bahasa yang sangat indah sekali. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ada hal yang penting ya di sini. Janganlah kalian menikahi, intinya janganlah kalian menikahi orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang musyrik tadi. Nah, makanya di sini dalam agama Islam itu diajarkan namanya kufu ya, persamaan itu. Dan kufu yang paling utama itulah keyakinan yang sama tadi gitu. Dan ketika seseorang sudah memiliki keyakinan yang sama dan didasarkan atas atas ketakwaan dan keimanan yang tinggi, maka status seseorang itu menjadi tidak terlalu penting gitu. Ya, baik dia adalah orang yang merdeka atau hamba, kalau misalkan seseorang itu memiliki keimanan yang sama kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, dan ia memiliki standar ibadah yang baik dan lain sebagainya, seharusnya kedudukan seseorang dari status sosialnya itu tidak membuat perbedaan. Ya, di sini dikatakan bahkan seorang hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan itu jauh lebih baik untuk dinikahi daripada orang-orang yang musyrik di sini. Kalau kita misalkan tarik dalam nizam kita ya, kita sangat perlu sekali untuk melihat sesama Ahmadi ya yang terbiat dan standar ibadahnya sangat baik, keimanannya kepada Allah Ta'ala juga baik. Nah, lantas status sosial dan lain sebagainya, pendidikan, ya, pekerjaan dan lain sebagainya, jangan dijadikan sebagai sebuah patokan. Ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi di suatu ketika ada Hadrat Masih Maud salatu wassalam mengusulkan kepada seorang sahabat untuk menikahkan anaknya dengan seorang anak sahabat yang lainnya gitu ya. Nah, tetapi sahabat yang ini menolak usulan dari Hadrat Masih Maud salatu wassalam itu, mengatakan tidak bersedia untuk menikahkan anaknya dengan anak sahabat yang lain itu. Nah, di situ ada khalifah pertama, Hadrat Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu ya. Nah, beliau begitu gusar sekali itu, begitu marah sekali. Kemudian beliau bersabda ya, kepada yang lain, kalau misalkan aku dalam keadaan seperti itu ya, kalau misalkan dalam keadaan seperti itu Hadrat Masih Maud salatu wassalam memerintahkan kepadaku atau mengusulkan kepadaku untuk menikahkan anak perempuanku kepada seorang anak dari pekerja apa namanya, yang pekerja kebersihan lah ibaratnya gitu ya, yang mungkin dipandang rendah oleh orang lain, maka aku dengan secara langsung akan mengiyakan gitu ya. Bayangkan ini adalah standar yang dimiliki oleh Hadrat Khalifatul Masih awal gitu. Bahkan kalau misalkan anak beliau disuruh menikah dengan orang-orang yang mungkin secara sosial dipandang rendah, beliau akan menerima karena tadi imannya sama, ketakwaan
Quran dan ibadah lain sebagainya itu sudah mencukupi. Adapun standar atau status-status sosial itu tidak perlu gitu. Jadi ini perlu ya dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin merupakan orang tua para Ahmadi. Ya. Mungkin ada yang memiliki hudam, ada yang memiliki lajnah. Yang harus diutamakan itu adalah agama ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalkan ada hudam, kalau misalkan ada lajnah yang sangat baik agamanya gitu kan, yang bekerja keras, ibadahnya juga sangat baik, maka jangan ditolak itu yang seperti itu karena itulah yang lebih lebih mulia gitu kan. Rasulullah bersabda kalau misalkan kalian mencari jodoh yang kalian utamakan adalah agamanya, maka kalian akan terhindar dari lumpur itu, dari kotoran-kotoran. Jadi kalau misalkan menikahkan anak kita dengan orang yang agamanya baik ya, insya Allah taala itu rezeki dan lain sebagainya itu akan Allah taala anugerahkan. Nah mungkin ini ya bapak-bapak, ibu-ibu beberapa hal yang kita pelajari dan semuanya sangat penting. Tentu untuk penjelasan lebih lanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu bisa buka ya Al-Quran kita, di situ ada terjemahan dan tafsirnya juga agar bisa lebih memahami lagi. Ini karena waktunya dibatasi dan sangat singkat sekali sehingga tidak maksimal ya untuk penjelasan maknanya. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dengan baik dan tentu apa yang kita pahami dengan baik itu akan sangat bermanfaat kalau misalkan kita amalkan ya. Yang terutama itu adalah pengamalan, aplikasinya itu. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa lagi di kelas yang sama ya, minggu depan. Saya akhiri pertemuan ini. Wa akhiru dawanan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.